Saya Siti Sarmila, MPM 2019-31023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem saraf. Sistem saraf. Yang pertama, sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf yang memiliki bentuk variasi. Dua, sistem saraf disebut neuron. Sistem ini melakukan kontrol terhadap kegiatan yang dilakukan di seluruh tubuh. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, memelihara fungsi tubuh. Yang kedua, mengatur kegiatan di dalam tubuh. Yang ketiga, menerima rangsangan eksternal dan internal. Yang keempat, mengolah rangsangan yang diterima. Yang kelima, merespon rangsangan yang diterima. Komponen rangsangan dan respon saraf. Yang pertama, reseptor, yaitu penerimaan rangsangan merupakan sel yang bereaksi terhadap segala rangsangan internal dan internal, kemudian mengubah menjadi impuls saraf pada tubuh reseptoral panca indera. Yang kedua, konduktor, yaitu komponen yang menerima pengolahan dan menyampaikan hasil pengolahan rangsangan kepada efektor. Yang ketiga, efektor, yaitu komponen yang bertugas memberi reaksi terhadap rangsangan yang diterima tubuh pada tubuh efektor, otot, dan kelenjar. Kerja alat-alat tubuh agar bekerja serasi. Alat komunikasi antara tubuh dengan lingkungan di luar tubuh yang dilakukan oleh ujung saraf pada indera dan lingkungan dalam tubuh. Pusat kesadaran, kemauan, dan pikiran. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka sistem saraf tersusun oleh berbagai organ, jaringan, dan juga komponen terkecil, yaitu sel. Sel saraf. A. Badan sel. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. B. Dendrit. Dendrit adalah serabut-serabut yang merupakan penyeluruhan sitoplasma. Pada umumnya sebuah neuron mempunyai banyak dendrit dan ukuran dendrit pendek. Dendrit berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. C. Neuron atau akson. Neuron atau akson adalah serabut-serabut yang merupakan penyaluran sitoplasma yang panjang. Sebuah neuron memiliki satu akson. Neuron berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Neuron dibungkus oleh selubung lemak yang disebut myelin yang terdiri atas perluasan membran sel sewat. Selubung ini berfungsi untuk silator dan memberi makan sel saraf. Antara neuron satu dengan neuron berikutnya tidak bersambungan secara langsung, tetapi membentuk celah yang sangat sempit. Celah antara ujung neuron suatu neuron dengan dendrit neuron lain tersebut dinamakan sinapsis. Fungsi neuron. A. Neuron sensorik. Neuron sensorik adalah neuron yang membawa impuls dari reseptor indera ke pusat susunan saraf, otak, dan susun tulang belakang. B. Neuron motorik. Neuron motorik adalah neuron yang membawa impuls dari pusat susunan saraf ke efektor, otak, dan kelenjar. C. Neuron konduktor. Neuron konduktor adalah neuron yang membawa impuls dari neuron sensorik ke neuron motorik. Susunan saraf pusat. A. Otak. Otak terletak di rongga tengkorak dan dibungkus oleh 3 lapisan selaput kuat yang disebut meninges. Selaput paling luar disebut durameter, paling dalam adalah pia meter, dan yang tengah disebut akrohid. Di antara ketiga selaput tersebut terdapat cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk mengurangi benturan atau goncangan. Otak besar atau cerebrum. Otak besar manusia terletak di dalam tulang tengkorak. Otak besar memiliki permukaan yang berlipat-lipat dan terbagi atas 2 belahan
otak kiri melayani tubuh sebelah kanan dan belahan otak kanan melayani tubuh sebelah kiri. Otak besar berfungsi sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang disadari seperti berpikir, mengingat, bahasa, dan berbicara, melihat, mendengar, dan bergerak. 2. Otak kecil cerebellum. Otak kecil terletak di bawah otak besar bagian belakang. Susunan otak kecil seperti otak besar terdiri atas belahan kanan dan belahan kiri, serta terbagi menjadi 2 lapisan. Lapisan luar berwarna kelabu dan bagian dalam berwarna putih. Belahan kanan dan kiri otak kecil dihubungkan oleh jambatan Fallor, berfungsi mengatur sikap dan posisi tubuh, keseimbangan, koordinasi gerak otot yang terjadi secara sadar. 3. Sumsum lanjut atau medulla oblongata. Sumsum selanjut membentuk bagian bawah batang otak serta menghubungkan pons Fallori dengan sumsum tulang belakang, berfungsi sebagai pusat pengendali pernapasan, menjepitkan pembuluh darah, mengatur denyut jantung, mengatur suhu badan. B. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Sumsum tulang belakang terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang mulai dari ruang tulang leher sampai ruas tulang pinggang kedua. Sumsum tulang belakang juga dibungkus oleh selaput meninges. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengantar impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks seperti batuk, bersin, berkedip, dan lain-lain. Susunan saraf tepi. Susunan saraf tepi tersusun atas serabut-serabut saraf dari dan ke pusat susunan saraf. Susunan saraf tepi berupa 12 pasang serabut saraf dari otak dan 31 pasang serabut saraf dari sumsum tulang belakang. A. Saraf otak atau saraf kranial. Dari kedua belah saraf otak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu saraf sensorik, saraf motorik, saraf gabungan sensorik dan motorik. Ada saraf yang memiliki jangkauan fungsi sangat luas, yaitu saraf nomor 10, yaitu saraf vagus, sehingga disebut saraf pengembara. Sifat kerja saraf vagus seperti saraf parasimpatik. B. Saraf sumsum tulang belakang atau saraf sifinal. Saraf sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang yang keluar dari: pertama, ruas tulang leher 8 pasang, kedua, ruas tulang punggung 12 pasang, ketiga, ruas tulang pinggang 5 pasang, keempat, ruas tulang kelangkang 5 pasang, 5. Ruas tulang ekor 1 pasang. Sistem saraf tak sadar atau saraf autonom. Sistem saraf autonom merupakan bagian dari susunan saraf tepi yang bekerjanya tidak dapat disadari dan bekerja secara otomatis. Sistem saraf autonomi mengendalikan kegiatan organ dalam seperti otot perut, pembuluh darah, jantung, dan alat reproduksi. Menurut fungsinya, saraf autonom terdiri atas 2 macam, yaitu sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik. Sistem saraf simpatik terdiri atas 25 pasang ganglion yang berasal dari ruang tulang belakang 3 pasang, ruang tulang punggung 11 pasang, ruang tulang pinggang 4 pasang, ruang tulang kelangkang 4 pasang, ruang tulang ekor 3 pasang. Sistem saraf simpatik adalah sistem saraf parasimpatik, bekerja secara antagonis
atau perlawanan. Dalam pengendalian kerja suatu organ atau kelenjar yang dikendalikan oleh sistem saraf simpatik dan saraf parasimpatik disebut sistem pengendalian ganda. Apabila suatu organ menjadi aktif karena rangsangan saraf simpatik, maka di lain pihak akan diterlambatkan atau dihentikan oleh saraf parasimpatik. Bagian otak besar dan fungsinya. Yang pertama, lobus frontal merupakan bagian lobus yang ada di palingan depan dari otak besar. Lobus ini berhubungan dengan kemampuan membuat alasan, kemampuan gerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, memberi penilaian, kreativitas, kontrol perasaan, kontrol perilaku seksual, dan kemampuan bahasa secara umum. Kedua, lobus parietal berada di tengah, berhubungan dengan proses sensor perasaan seperti tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Ketiga, lobus temporal berada di bagian bawah, berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. 4. Lobus genital adalah di bagian paling belakang, berhubungan dengan rangsangan visual yang kemungkinan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata. Saya akan menjelaskan materi tentang kesehatan olahraga. Fungsi olahraga merupakan cabang ilmu fisiologi yang mempelajari tentang fisiologi mekanisme perasaan orang berolahraga. Kesehatan olahraga pada dasarnya mengajukan hubungan timbal balik antara kesehatan olahraga. Sistem kesehatan nasional yang dianut Indonesia pada hakikatnya adalah mencerminkan upaya meningkatkan kemampuan setiap individu dan segenap masyarakat dalam memecahkan sendiri masalah kesehatan menuju peningkatan derajat kesehatan tertentu. Peran serta stakeholder lain dalam masyarakat sangat diperlukan dalam upaya melengkapkan norma hidup sehat agar kemampuan memberi perilaku hidup sehat bagi setiap insan Indonesia, setiap keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi meningkat. Olahraga berperan besar dalam mengubah pola tingkah laku tersebut. Keadaan nutrisi yang berlebihan akan menyebabkan generasi yang terburuk dalam menambahkan insiden pernikahan segala akibat. Kehidupan yang penuh ketegangan dan persaingan akan meningkatkan penyakit jantung, kronik, gastritis, dan penyakit psikosomatis yang lain. Peran yang sangat mulia untuk membentuk sumber daya manusia daya depan baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Perubahan tubuh akibat olahraga. Dengan berolahraga akan terjadi perubahan pada tubuh menurut jenis lama investasi latihan yang dilakukan secara umum. Olahraga yang dilakukan secara teratur dengan takaran yang cukup akan menyebabkan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan pada jantung. Jantung akan bertambah besar dan kuat sehingga daya tampung besar dan denyut kuat. 2. Perubahan pada pembuluh darah. Elastisitas pembuluh darah akan bertambah karena berkurangnya timbunan lemak dan menambahkan kontraksi otot dinding pembuluh darah. 3. Perubahan pada elastisitas paru akan bertambah sehingga